Assalamualaikum Baraya. Wilujeng sumping di channel Pixilaturahmi. Mugia Baraya sadayana dipaparin kesehatan tur kabagjaan. Amin. Kekuasaan dan Wanita, bab 10.918 dan 10.919. Wu Bolin melakukan perjalanan ke selatan melalui malam kutub Antartika yang dingin. Meskipun suhu rendah di luar tidak terlalu memengaruhinya, berlari dengan kecepatan tinggi di lingkungan ini menghabiskan banyak kekuatan fisik dan energi spiritualnya. Awalnya, dia bisa saja berhenti setelah beberapa puluh kilometer dan segera mulai menggali tempat berlindung dari es. Tetapi dia benar-benar takut akan daya tembak tentara Amerika, khawatir dia mungkin secara tidak sengaja binasa di sini. Jadi dia berlari hampir 200 km sekaligus sebelum memilih tempat di mana bahkan pinguin pun tidak terlihat. Dia menggunakan energi pedangnya untuk dengan paksa memotong gua es dengan diameter sekitar 1 meter dan kedalaman sekitar 30 meter. Setelah gua es terbuka, dia menghancurkan semua pecahan es yang digalinya menjadi kristal es seukuran butiran pasir. Kristal es ini dengan cepat menyatu dengan salju dan es dan menghilang. Kemudian, Wu Bolin segera melompat ke dalamnya. Untuk memastikan keselamatan semaksimal mungkin, ia menggunakan energi spiritualnya untuk mencairkan sebagian es di dinding gua dan kemudian menggunakan energi spiritualnya untuk mengangkat es tersebut ke pintu masuk gua. Suhu yang sangat dingin, minus 60 derajat Celcius, dengan cepat membekukan kembali air yang telah diangkat oleh energi spiritual, dan Wu Bolin, seperti ulat sutra, membungkus dirinya dalam kepompong. Rencananya sederhana, ia hanya akan menunggu di sini hingga musim panas Antartika tiba. Adapun penjelajahan Antartika, itu harus ditunda tahun ini, jika tidak, dengan energi spiritualnya yang semakin menipis, ia tidak akan mampu bertahan lama menjelajahi wilayah tersebut. Ini mencerminkan gaya Wu Bolin, ia lebih memilih menyerah di tengah jalan daripada mengambil risiko secara gegabah. Setelah melakukan semua ini, Wu Bolin dengan anggun mendarat di dasar gua sedalam 30 meter. Ia duduk bersila, menahan napas dan bersiap memasuki keadaan meditasi. Setelah bermeditasi, ia tidak hanya dapat menahan diri dari biji-bijian, tetapi juga sepenuhnya menghilangkan kebutuhan akan udara. Tanpa peralatan khusus dan pencarian menyeluruh, militer AS tidak akan memiliki kesempatan untuk menemukannya. Sebelum memasuki meditasi, Wu Bolin mendongak. Meskipun di luar adalah malam kutub, aurora borealis sangat menyilaukan. Lapisan es setebal 30 meter tidak dapat menghalangi semua cahaya, dan struktur internal es yang kompleks memungkinkan aurora yang redup menembus dan dibiaskan secara tidak teratur, memberikan lingkungan sekitarnya kualitas seperti mimpi. Mengingat kembali hari-hari yang sia-sia, dia tidak bisa menahan diri untuk menghela napas, mengingatkan dirinya sendiri, jangan terlalu larut dalam meditasi, agar waktu tidak berlalu terlalu cepat di luar. Bangunlah sesekali untuk menghindari kehilangan musim panas Antartika. Kikuchi Kohei dan yang lainnya tidak dibawa kembali ke stasiun penelitian Showa Jepang, tetapi langsung diangkut ke stasiun McMurdo di Amerika Serikat. Di stasiun McMurdo, dia dan yang lainnya, para anggota tim diisolasi dan diinterogasi oleh personel militer AS. Bahkan Watanabe Goro tidak memiliki kesempatan untuk mendekati ruang interogasi, apalagi berpartisipasi dalam interogasi. Isi interogasi militer AS juga sangat sederhana, dengan dua pertanyaan inti. Pertama, mengapa mereka sampai melakukan hal-hal yang begitu jauh untuk menyembunyikan pergerakan mereka dari negara tersebut? Kedua, apa sebenarnya yang mereka cari di Antartika? Kikuchi Kohei mengambil semua kesalahan. Penjelasannya sederhana, semua orang menuruti perintahnya, dan dialah yang membuat mereka menyembunyikan semuanya. Adapun apa yang mereka cari, itu juga sederhana,
mencari tambang emas dan menambang biji emas. Militer AS merasa intelijen mereka telah dihina dengan sangat parah. Menambang biji emas di Antartika, apakah ada tambang emas yang dapat dieksploitasi secara komersial di sini? Bahkan jika ada, ini mungkin tempat yang paling sulit di dunia untuk menambang emas. Tanpa menembus lapisan es setinggi ribuan meter, bagaimana mungkin menambang emas dari lapisan batuan? Namun, menembus lapisan es setinggi ribuan meter akan menelan biaya jauh lebih besar daripada potensi keuntungan dari tambang emas. Terlebih lagi, tim peneliti Jepang sama sekali tidak memiliki peralatan pengeboran secanggih itu. Menurut data yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi Jepang, peralatan pengeboran di stasiun Showa memiliki kedalaman pengeboran maksimum tidak lebih dari 2000 meter, dan kekuatannya hanya cukup untuk mengekstrak inti es dari kedalaman 2000 meter, sama sekali tidak dapat mengebor batuan. Bagaimana mungkin mereka dapat melakukan eksplorasi dan penambangan dengan peralatan seperti itu? Lebih jauh lagi, bahkan jika peralatan ini dapat mengebor batuan, peralatan ini tidak dapat digunakan untuk penambangan skala besar. Diameter mata bor hanya 122 mm, kira-kira seukuran mangkuk. Dengan lubang sekecil itu, bahkan jika biji emas ditemukan, akan mustahil untuk menambangnya. Mereka bahkan tidak akan mampu menutup biaya mereka, apalagi menutupi biaya bahan bakar. Oleh karena itu, militer AS dengan suara bulat menyimpulkan bahwa Kohei Kikuchi berbohong dan menyembunyikan tujuan sebenarnya. Dengan demikian, militer AS mulai secara sistematis melenyapkan anggota tim peneliti lainnya satu persatu. Mereka mencoba setiap metode interogasi yang dapat dibayangkan, tetapi tidak berhasil. Orang-orang ini bahkan kurang mampu daripada Kohei Kikuchi. Setidaknya Kikuchi dapat mengarang kebohongan untuk menghina kecerdasan mereka. Anggota tim peneliti lainnya hanya menolak untuk berbicara. Secara bawah sadar, mereka berpikir, kalian bisa membunuhku atau menyiksaku sesuka kalian. Tetapi aku pasti tidak akan mengungkapkan jati diriku yang sebenarnya. Inilah efek kuat dari sugesti psikologis. Hal itu dapat membuat orang meninggalkan segalanya, menganggap isi sugesti psikologis sebagai kebenaran mutlak. Setelah itu, US Navy SEALs di McMurdo, perakitan stasiun. Pesawat angkut militer yang dimodifikasi mendarat di atas lapisan es, dan para prajurit segera naik untuk menuju stasiun penelitian Jepang. Watanabe Goro meminta untuk pergi ke stasiun Showa dengan tim persuasinya sendiri di pesawat angkut, tetapi ditolak oleh Komandan Amerika. Dia berkata kepada Watanabe Goro, militer AS sekarang telah mengambil kendali penuh atas situasi ini. Anda hanya diizinkan untuk tinggal di stasiun McMurdo dan tidak diizinkan untuk ikut campur. Personel militer kami akan mengambil kendali penuh atas stasiun Showa Anda. Watanabe Goro sangat marah dan bertanya, mengapa? Ini adalah urusan Jepang kita sendiri. Orang-orang kita, stasiun penelitian kita, staf kita semuanya ada di sini. Mengapa kita tidak diizinkan untuk terlibat? Pihak lain membalas, karena ini urusanmu sendiri. Mengapa kau meminta dukungan dari militer AS? Jangan lupa, kami telah mengirim pesawat angkut, kendaraan lapis baja, dan tim SEAL untuk ini. Jadi wajar jika kami mengambil alih. Mengizinkanmu tinggal di stasiun McMurdo saja sudah merupakan bantuan khusus. Kalau tidak, kami akan segera mengirimmu kembali ke pangkalan kami di Amerika Selatan dan mengirimmu langsung pulang dari sana. Watanabe Goro hampir menangis. Omong kosong macam apa ini? Ini urusan mereka sendiri. Namun mereka tidak berhak untuk ikut campur. Isu utamanya adalah sikap AS yang terlalu ikut campur. Dia berada di Antartika, bukan imigran ilegal di AS, dan tentara AS ini bukan personel AS. Mengapa mereka memperlakukannya seperti ini?
Dia merasa marah dan berkonsultasi dengan atasannya melalui telepon satelit. Atasannya, setelah mendengar ini, juga sangat marah. Kejayaan bangsa akan segera ternoda. Dia berkata kepada Watanabe Goro, "Saya akan segera meminta Kementerian Luar Negeri untuk mengajukan protes kepada Amerika Serikat. Tunggu sebentar lagi. Masalah ini tidak boleh dibiarkan sepenuhnya diambil alih oleh Amerika." Watanabe Goro berkata, "Mereka sudah mengumpulkan marinir. Mereka berencana untuk menangkap semua orang di stasiun Showa dan membawa mereka ke sini. Saya tidak bisa menghentikan mereka sama sekali." "Ini keterlaluan," kata atasannya dengan marah. "Amerika Serikat sudah keterlaluan. Saya akan segera mengajukan protes kepada kabinet. Dalam keadaan apapun mereka tidak boleh diizinkan untuk mengambil alih stasiun penelitian kita secara sepihak." Watanabe Goro berkata, "Kalau begitu saya tunggu kabar baik Anda." Tepat setelah dia selesai berbicara, Watanabe Goro tiba-tiba mendengar seseorang berteriak dalam bahasa Inggris, "Panggil dokter, Kikuchi Kohei telah menggantung diri."